Sir Jim Ratcliffe kembalikan kejayaan Manchester United, rekrut Dougie Freedman. Manchester United sebentar lagi akan kedatangan investor baru. Sir Jim Ratcliffe akan membeli 25% saham klub. Sejumlah langkah strategis sudah disiapkan pria kelahiran kota Manchester itu demi bisa membangkitkan Manchester United. Investasi Ratcliffe memang belum mendongkel keluarga Glazer sebagai pemilik saham mayoritas Manchester Bahati. Namun secerca harapan hadir karena Ratcliffe akan diserahkan kekuasaan penuh untuk mengurus klub dari sisi prestasi. Selama dikuasai Glazer, prestasi Manchester United babak belur. Salah satu langkah yang disiapkan Ratcliffe untuk memperbaiki adalah mengakhiri kebijakan transfer yang penuh gejolak di Old Trafford. Setan Merah telah klub menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling dalam 3 tahun terakhir saja. Beberapa pembelian mahal malah gagal seperti Jadon Sancho dan Anthony. Untuk mengatasi masalah ini, Ratcliffe membutuhkan sosok berpengalaman dalam perekrutan pemain. Menurut laporan Daily Star, Ratcliffe berencana merekrut Dougie Freedman untuk mengurus masalah transfer pemain di Manchester United. Saat ini Freedman bekerja di Direktur Olahraga Crystal Palace. Dia terbukti sukses dalam urusan transfer pemain sejak bekerja pada 2017 di Palace. Ratcliffe sangat terkesan dengan kinerja Freedman sehingga ingin membawanya ke Old Trafford. Keinginan Sir Jim Ratcliffe ini disetujui oleh Sir David Brailsford, yang membantu usulan restrukturisasi Departemen Pencarian Bakat dan Transfer Manchester. Freedman dinilai sukses membantu Palace terus eksis di Liga Inggris dengan perekrutan pemain yang tidak jor-joran. Freedman mampu menemukan talenta hebat seperti Mark Guehi, Eberechi Eze dan Michael Olise. Ketiganya dibeli murah dan kini menjelma menjadi pemain hebat yang diburu klub kaya. Zinedine Zidane ingin gantikan Erik ten Hag latih Manchester United. Meski harus menghadapi tekanan hebat, kursi manajer Manchester United rupanya sangat seksi sehingga banyak pelatih ternama yang tergiur. Menyusul rentetan hasil negatif yang didapat Manchester bersama manajer Erik ten Hag, muncul upaya dari pelatih ternama untuk merebut posisi pria Belanda itu. Posisi Ten Hag sebagai manajer Manchester United mulai digoyang menyusul hasil mengecewakan Manchester United di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Mereka mencatatkan start terburuk sejak 1960-an dengan sudah kalah 9 kali dari 18 pertandingan di berbagai ajang musim ini. Untungnya sebelum jeda internasional, Ten Hag bisa sedikit meredam kemarahan fans dengan mempersembahkan kemenangan 1-0 atas tim promosi Luton Town akhir pekan lalu berkat gol tunggal bek tengah Victor Lindelof. Melihat posisi Ten Hag mulai digoyang, ada agen pelatih yang mencoba bermanuver menghasut Mang agar segera melakukan pergantian. Menurut laporan ESPN, ada upaya-upaya seorang agen seorang pelatih ternama yang sedang menganggur mempromosikan kliennya guna menggantikan Ten Hag. Sayangnya laporan ESPN tak menyebutkan identitas agen dan manajer yang diwakilinya. Namun bila bocorannya adalah pelatih top yang sedang menganggur, saat ini nama yang bisa dikaitkan yakni Zinedine Zidane. Sang agen berani bermanuver karena mengintip kemungkinan adanya ketidakpastian nasib Ten Hag seiring dengan kehadiran investor baru di Manchester United yang akan segera terjadi di mana Sir Jim Ratcliffe akan membeli 25% saham Setan Merah. Manchester United bidik Luka Modric gantikan Fernandes. Klub-klub Liga Inggris semakin agresif dalam membidik beberapa pemain sebagai tambahan amunisi untuk bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024 mendatang. Setan Merah dipercaya akan dibuat sibuk untuk membenahi kekuatannya pada bursa transfer musim dingin nanti. Belanja pemain tak akan lagi terhindarkan. Laporan Vicajes terbaru, Manchester United kini sedang mencari opsi untuk mendatangkan gelandang veteran milik Real Madrid kebangsaan Kroasia, Luka Modric. Laporan yang sama juga menyebut, klub Liga Pro Saudi juga tengah menggoda kapten andalannya, Bruno Fernandes untuk pindah dari Old Trafford. Pemain internasional Portugal itu dihargai sangat tinggi. Salah satu klub kontestan Liga Pro Saudi berani menawarnya 100 juta euro. Juventus hubungi Manchester United soal transfer Jadon Sancho. Juventus menjadi salah satu peminat winger Manchester United Jadon Sancho. La Vecchia Signora dikabarkan telah menghubungi pihak Setan Merah untuk mengumpulkan informasi soal Sancho. Sancho sudah hampir 3 bulan dibekukan dari skuad Manchester United. Winger asal Inggris tersebut berseteru dengan Erik ten Hag. Sancho menolak minta maaf kepada Ten Hag. Alhasil, ex-pemain Borussia Dortmund tersebut tak kunjung kembali ke tim utama Setan Merah. Kini masa depan Jadon Sancho di Manchester United sepertinya akan segera tamat. Setan Merah kabarnya ingin menjual sang pemain di bursa transfer Januari tahun 2024 nanti.
Juventus tertarik untuk merekrut Jadon Sancho. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan kalau Bianconeri sudah menghubungi Manchester United untuk menanyakan informasi seputar sang pemain. Juventus melakukan kontak dalam beberapa hari terakhir untuk mengetahui situasi Jadon Sancho, kata Romano dilansir Football Transfer. Juventus tertarik pada Jadon Sancho. Juventus mengapresiasi sang pemain. Juventus yakin Sancho adalah pemain yang sangat bagus dan bisa menjadi peluang di bursa transfer. Karena masalah finansial, tidak mudah bagi Juventus untuk merekrut Sancho. Bianconeri sepertinya hanya bisa memboyong Sancho dengan status pinjaman. Tetapi bagi Juventus, juga karena situasi financial fair play, satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan kesepakatan pinjaman, lanjut Romano. Selain itu, gaji Sancho adalah gaji yang penting, jadi satu-satunya cara bagi Juventus adalah dengan Manchester United, untuk menutupi sebagian dari gaji itu. Jadi inilah mengapa kesepakatan ini tidak mudah sama sekali. Sampai sekarang kedua tim masih belum memulai negosiasi untuk transfer Sancho. Juventus untuk tahap ini baru sebatas menanyakan informasi mengenai situasi Sancho. Saat ini belum ada negosiasi, namun Juventus hanya meminta informasi mengenai situasi Sancho, ucap Romano. Bagi Manchester United, jelas hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah menunggu klub lain ikut bersaing, karena bagi Man Utd cara terbaik adalah menjual pemainnya, bukan meminjamkannya. Manchester United dapat gelontoran dana dari Sir Jim Ratcliffe guna belanja dua pemain baru. Klub Liga Inggris, Manchester United, dapat harta karun dari Sir Jim Ratcliffe guna belanja dua pemain baru pada bursa transfer Januari tahun 2024. Erik ten Hag dilaporkan akan mendapatkan dukungan berupa suguhan, harta karun, usai Sir Jim Ratcliffe merampungkan pembelian 25% saham di Manchester United senilai 1,3 miliar pound. Pembelian itu seharusnya segera selesai dengan bos Ineos itu yang akan mengambil alih operasional klub sesudah resmi menjadi bagian pemilik Man United. Sejumlah langkah tampaknya bakal segera dijalankan di kubu sang peraih 20 gelar Liga Inggris itu yang mana Sir Jim Ratcliffe tampak berminat untuk menginvestasikan 245 juta pound untuk infrastruktur. Selain itu, Sir Jim Ratcliffe diklaim juga siap mendepak 3 bintang Manchester United yang kiranya tak punya kontribusi lagi. Ketiga pemain itu adalah Jadon Sancho, Anthony, dan Anthony Martial yang mana ketiganya siap diusir dari Old Trafford pada bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Sementara itu, The Sun melaporkan Ten Hag ingin mengatur ulang skuadnya pada Januari mendatang dengan mengincar bek sayap dan winger baru. Miliarder asal Inggris sekaligus pemilik OGC Nice itu dikabarkan siap membantu sang pelatih untuk memenuhi keinginannya melalui harta karun yang siap diberikan. Lantas, apakah Manchester United benar-benar butuh bek sayap dan winger baru pada bursa transfer musim dingin 2024 nanti? Manchester United terbilang sangat butuh asupan bek sayap dan winger baru secepat mungkin pada bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho juga tidak begitu on fire pada musim ini. Apalagi perlu diingat bahwa lini serang Manchester United hanya mencetak sebiji gol saja pada Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Bintang Juventus, Federico Chiesa, tampaknya dapat didatangkan Manchester United karena pria asal Italia itu mampu menempati seluruh posisi di lini serang. Cari pesaing Hojelun, Man United sasar penyerang Lecce Nikola Krstovic. Manchester United menyasar nama Nikola Krstovic pada bursa transfer musim dingin di Januari tahun 2024 mendatang. Nikola Krstovic mencetak total 4 gol di Liga Italia musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini dalam 11 penampilan bersama Lecce. Sejatinya catatannya tak terbilang apik, tapi Man United merasa Krstovic bisa menjadi alternatif di tengah mahalnya harga striker di Eropa saat ini. Manchester United merasa penyerang asal Montenegro itu bisa menjadi pesaing sekaligus pelapis Hojelun yang saat ini tengah dibekap cedera. Højlund sendiri mengalami cedera kala Manchester United menghadapi Luton Town, cederanya diprediksi hanya akan membuatnya menepi dalam hitungan pekan saja. Dengan kondisi memprihatinkan tersebut, Manchester United membutuhkan opsi baru agar bisa mengatasi mandulnya lini serang mereka. Nikola Krstovic sempat bermain di Slovakia bersama Dunajska Streda, di mana ia mampu mencetak 37 gol dari 66 laga. Lalu sebelum itu, dirinya juga pernah membela Zeta Golubovac di Montenegro dengan mencetak total 41 gol dari 96 pertandingan. Melihat catatannya itu,
Manchester United menaksirnya untuk jangka panjang dan juga untuk menjadi pelapis Højlund di musim ini.